Di sisi lain, ternyata Xiao Wu kenal dengan kera itu. Siapakah sebenarnya kera ini? Mengapa ia membawa kabur Xiao Wu? Di sini memang belum dijelaskan siapa sebenarnya kera itu. Halo Sandrunners, melanjutkan part sebelumnya, di part kedua ini akan ditampilkan kekompakan tim dari Akademi Shrek. Gimana ceritanya? Yuk langsung kita bahas aja. Di tempat lain, setelah terbang selama 1 menit, efek dari sosis Oscar pun menghilang. Lalu, Tangsan beristirahat sejenak. Tak lama kemudian, Tangsan dihampiri binatang roh berupa laba-laba wajah iblis berusia ribuan tahun. Di sini, Tangsan mengingat pesan dari Guru Agung untuk mencari laba-laba wajah iblis untuk menjadikannya cincin roh ketiganya. Kemudian, Tangsan langsung menyerang laba-laba tersebut sampai ia mengeluarkan palutornya untuk dapat mengalahkan laba-laba itu. Setelah mengalahkan laba-laba itu, tak lama kemudian, karena efek dari getaran palutor Tangsan, nenek tua dan Yiran pun datang. Kali ini, dia ditemani suaminya, yaitu kakek Mengsu. Di sini, ia kembali mengklaim telah lebih dulu menemukan laba-laba itu. Tak lama kemudian, Guru Wuci dan yang lainnya pun datang. Di sini, Guru Wuci memberitahu kakek Mengsu kalau Tangsan adalah murid dari Guru Agung. Nah, karena kakek Mengsu kenal dengan Guru Agung, ia pun menyerahkan keputusan kepada Yiran, dan Yiran pun meminta untuk dilakukan pertarungan kembali melawan Tangsan. 赌约呢？活动手，我们里面是谁说谁？等一下，这不公。你想怎么样？爷爷，小号，那就速战速决。 Namun, pertarungan yang dilakukan adalah memecahkan daun yang paling banyak, dialah pemenangnya. Kemudian, dengan keahlian Tangsan, ia pun langsung melakukannya dengan singkat, di mana Tangsan lebih mengungguli daun yang dipecahkan dari Yiran, dan pemenangnya adalah Tangsan.你要教我，可以吗？这是还你的赌约。 Lalu, kakek Mengsu dan cucunya pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Tangsan langsung menyerap cincin roh laba-laba wajah iblis itu. Di tempat lain, diperlihatkan ayah Tangsan yang mengingat masa lalunya, di mana saat ayah Tangsan bertarung dengan musuhnya dulu yang sangat kuat di Istana Wuhun. Di sini, ayah Tangsan berusaha kabur dari kejaran Dolo. Diceritakan pada masa itu, hubungannya tidak disetujui dengan ibu Tangsan yang bernama Ah Yin. Di sini, Tangsan sendiri masih bayi. Tak lama kemudian, muncullah seorang Dolo yang memberikan perlawanan kepada ayah Tangsan. Lalu muncullah satu orang Dolo lagi yang menyerang ayah Tangsan. Diketahui Dolo ini mempunyai senjata berupa pisau yang sangat tajam. Dengan cincin roh ketiganya, ia pun dapat berlindung dari serangan itu.
Setelah berhasil menghambat dua dolo itu, ayah Tangsan dan Ah Yin berusaha kabur kembali melewati jembatan. Dan tak lama kemudian, muncullah satu orang dolo lagi, yaitu panglima tertinggi dari kerajaan Wuhun. Bahkan dolo tersebut menyebut dirinya sebagai dewa. Di sini, ayah Tangsan dengan berani melawan dolo itu dengan palutornya. Tak disangka, dolo itu sampai terpental karena kekuatan dari palutor ayah Tangsan. Namun, hal tak terduga pun terjadi di mana dua dolo yang sebelumnya pun ikut menyerang ayah Tangsan. Dan sebelum serangan itu membunuh ayah Tangsan, Ah Yin menahannya dengan rumput perak birunya. Di saat sudah terpojok karena mereka berdua sudah dikepung, di sini Ah Yin menyerahkan Tangsan kepada ayah Tangsan dan ia pun dengan rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ayah Tangsan dan bayinya. Itulah sedikit cerita dari masa lalu ayah Tangsan. Di tempat lain, Tangsan sendiri masih berusaha menyerap cincin roh laba-laba yang dibunuhnya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Xiao datang. Sontak semuanya pun sangat terkejut. Di sini, Xiao memberikan alasan kenapa ia bisa bebas. Xiao menjelaskan saat dirinya dibawa, King Kong tersebut mendengar suara auman dari kerbau. Karena panik, King Kong tersebut melemparkan dirinya. Hehe, padahal mah itu cuma alasan Xiao. Lalu, Xiao juga memberitahu kalau dirinya juga sudah mencapai level 30. Tak lama kemudian, Tangsan pun setengah sadar. Terlihat di punggungnya muncul beberapa kaki laba-laba. Di sini, Tangsan teringat masa lalunya. Diceritakan pada masa itu, sekte Tang dibagi menjadi dua bagian, yaitu murid dalam dan murid luar. Tangsan sendiri merupakan murid luar, yang artinya orang yang terpilih. Sedangkan murid dalam merupakan orang-orang yang memiliki keturunan sekte Tang. Kemudian, Tangsan yang penasaran mencoba masuk ke bagian dalam. Di sana, terlihat sebuah pagoda yang sangat tinggi dan besar. Dengan nekat, Tangsan berhasil masuk ke dalam pagoda itu. Di sana terlihat banyak sekali buku-buku penting dari sekte Tang. Kemudian, Tangsan mencoba mengambil salah satu buku penting dari sekte Tang. Terlihat dari buku itu memancarkan sinar yang sangat terang. Dan karena hal inilah, Tangsan dapat mengingat masa lalunya. Tak lama kemudian, ia dipergoki oleh ketua tertinggi dari sekte Tang. Karena merasa bersalah, Tangsan mencoba untuk bunuh diri. Namun, ketua sekte Tang menghalanginya untuk bunuh diri. Diketahui, ketua sekte Tang itu merupakan orang yang murah hati. Di sini, Tangsan dimaafkan karena dirinya merasa Tangsan seorang yang berbakat. Di sini, Tangsan pun diizinkan untuk pergi. Setelah beberapa hari, beberapa ketua yang lain akhirnya pun mengetahui hal tersebut. Dan karena hal tersebut, Tangsan pun bunuh diri di lembah Devil From. Tak lama kemudian, Tangsan akhirnya tersadar. Dan mereka semua pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Akademi Shrek. Di saat sedang berkumpul, di sini diperlihatkan kemunculan kaki laba-laba yang berada di punggung Tangsan. Dan betapa kuatnya racun kaki laba-laba itu yang membuat Ma Hongjin harus pingsan akibat terkena kaki laba-laba Tangsan. Setelah kejadian itu, Guru Agung meminta kepada Tangsan untuk mengambil racun yang menempel di lengan Ma Hongjin, karena hanya Tangsan sendiri yang dapat mengambil racun itu. Keesokan harinya, Guru Agung mengajak berbicara. Di sana, Guru Agung sangat khawatir atas kecerobohan Tangsan yang menyerap cincin roh ribuan tahun. Seharusnya, dengan level 30 Tangsan, dirinya hanya boleh menyerap cincin roh ratusan tahun saja.
这股淡淡的甜腥味。 Kemudian, keesokan harinya, Tangsan berniat untuk mencari toko pandai besi. Di sini, ia akan memesan beberapa alat untuk kebutuhan senjatanya. Di dalam toko itu, ia bertemu dengan dua palu bersaudara yang beberapa hari lalu menjadi lawannya dalam pertandingan. Di sini, Tangsan memesan beberapa bahan material besi, dan ia berjanji akan melunasi sisa koin emasnya untuk pembayaran saat material besi pesanannya selesai dibuat. Keesokan paginya, semua berkumpul. Di sini, Guru Agung meminta untuk dilakukan pertarungan sesama temannya. Maksud Guru Agung ingin menguji kemampuan masing-masing. Pertarungan pertama adalah Tangsan melawan Mupai. Di sini, Tangsan menunjukkan kemampuan barunya dengan rumput beracunnya yang semakin kuat. Alhasil, Mupai pun harus menerima kekalahannya. 我的第三魂技蛛网束缚。 Pertandingan selanjutnya ada juga Oscar dan Ma Hongjin melawan Mupai. 白虎烈光风。 Kemudian, Xiao melawan Tangsan. 第三魂技蛛网束缚。 Setelah menguji kemampuan masing-masing, Guru Agung menilai semua melakukan kesalahan. Alhasil, karena mereka semua melakukan kesalahan, hukumannya adalah mengelilingi kota Sotuo dengan membawa keranjang batu. Dari pelajaran tersebut, hubungan mereka pun semakin dekat. 奥斯卡，把你的石头给我吧。多谢。 Nah, singkat cerita, 3 bulan pun berlalu. Keesokan harinya, semua berkumpul. Di sini, Guru Agung memberitahu kalau ujian selanjutnya adalah bertarung di arena Sotuo, melawan beberapa petarung yang kuat. Di sini, Guru Agung memberitahu kalau mereka semua harus mendapatkan lencana emas di pertarungan tim. Di sini, Guru Agung juga menyarankan untuk memakai nama samaran saja, dan mereka semua diwajibkan untuk memakai sebuah topeng. Dijelaskan nama tim mereka nanti adalah 7 Monster Academy Shrek. Sesampainya mereka di ruang tamu arena Sotuo, dijelaskan kalau lawannya nanti adalah tim petarung gila. Diketahui tim petarung ini telah memenangkan pertandingan 7 kali secara beruntun. Setiap bertarung lawannya pasti terluka parah atau mati. Dan seperti biasanya, Tangsan pun mengatur jalannya pertarungan nanti melawan petarung gila. Dan tak lama kemudian, pertarungan pun akan dimulai. Di sini mereka dipersilakan untuk menunjukkan martial soul-nya masing-masing. 无意之盘，防御之弓绽放。 Diperlihatkan di sisi petarung gila, mereka memiliki seseorang wanita dengan cincin roh laba-laba sama seperti Tangsan, namun berbeda skill. Dan pertarungan pun dimulai. Di sini mereka mengincar Rongrong, namun Tangsan langsung mengeluarkan rumput beracunnya. Dua petarung gila pun dapat dikalahkan. Setelah itu, Tangsan dan tim 7 Shrek mengincar pengguna cincin roh penuh harapan. Tak lama kemudian, tim petarung gila mulai mengaktifkan skill bersekernya. Diketahui, skill itu dapat menambahkan kekuatan sebanyak 15%, dan mereka semua tidak akan merasakan kesakitan. Tetapi, skill berseker ini mempunyai kelemahan, di mana mereka semua tidak terkendali jika skill berseker ini digunakan dengan waktu yang lama. 狂热状态下的我们性增强15%。 Kemudian, tim 7 Shrek mulai memakan sosis Oscar, dan mereka semua pun dapat terbang. Di sisi lain, tim petarung gila tak kehabisan akal. Mereka mencoba menghancurkan lantai arena Sotuo dan melemparkan batu ke arah tim 7 Shrek. Di sisi lain, efek terbang Oscar pun habis setelah terbang selama 1 menit. Karena teman-temannya sudah kelelahan, di sini Tangsan akan mencoba melawan tim petarung gila sendirian. 太解除了。你没有翻盘的可能了。
狂战队的真正战 Di sini, Tangshan dengan mudah dapat mengalahkan tim petarung gila karena mengaktifkan skill berseker terlalu lama. Efek serangan mereka pun melamban. Kemudian, Tangshan juga dapat mengalahkan wanita laba-laba itu dengan mudah karena Tangshan juga memiliki cincin roh yang sama. Akhirnya, Tangshan pun memenangkan pertarungan tersebut. Diceritakan, tim 7 Monster Academy Shrek selalu memenangkan pertarungan di setiap pertandingan secara beruntun, sampai akhirnya anak-anak kecil sampai mengidolakan mereka, dan tim 7 Monster Academy Shrek mulai terkenal di kota Sotuo. Di tempat lain, Guru Agung mendapat tawaran dari manajer Arena Sotuo. Di sini, manajer itu menyarankan agar tim 7 Monster Academy Shrek agar bertanding di arena pusat. Melihat kekompakan dan kombinasi cincin roh yang saling melengkapi, apabila Guru Agung setuju, mereka akan memberikan 10.000 koin emas jika dapat mengalahkan tim kekaisaran. Dijelaskan, tim kekaisaran ini adalah dari akademi elit. Hanya keluarga bangsawan saja yang dapat masuk ke akademi itu. Diketahui, pemimpin tim kekaisaran bernama Liu Tianheng dengan martial soul naga tiran petir biru, dan beberapa petarung dengan martial soul kuat lainnya. 技战魂师，魂环两黄玄武龟，38级防御环两黄一紫，魂环两黄一紫。 Walaupun persentase kemenangan tim 7 Shrek hanya 30%, di sini mereka yakin akan memenangkan pertarungan tersebut. Kali ini, Guru Agung pun mengizinkan Tangshan untuk menggunakan tulang rohnya untuk bertarung. Di tempat lain, di tim kekaisaran, guru mereka berkata, kali ini kalian semua akan memiliki lawan yang sepadan, di mana tim 7 Shrek sudah mengalahkan tim petarung gila. Mendengar hal itu, mereka semua pun sedikit shock mendengarnya. Kemudian, guru mereka pun memberi saran agar tak benar-benar melukai lawan kali ini, apalagi sampai membunuh, terutama racun ular fosfor giok. Jika pertandingan sudah selesai, guru mereka pun menyarankan jika ada yang terkena racun Duguyen agar segera memberi penawar racunnya. Pada malam harinya, pertandingan pun akan dimulai. Sebelum bertanding, seperti biasa, masing-masing petarung dipersilahkan menunjukkan martial soul-nya. Dan pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, kapten tim Kaisar terlalu fokus kepada Tangshan, hingga akhirnya ia pun masuk perangkap yang dibuat tim 7 Shrek. 但玉天恒也直逼木百多退后。第一魂技妖功，跌到低谷，而小谷 Kemudian, hal tersebut pun membuat Duguyen kesal dan berniat untuk membunuh tim 7 Shrek menggunakan racun ular fosfor giok yang jika terkena racun tersebut dapat menjadi abu seketika. 13克就会化为脓水。燕子平时虽然有些，都回来！果然是壁灵蛇毒。 Namun, dengan kecerdasan Tangshan, racun ular fosfor giok pun dapat dihentikan dengan bubuk arsenik anggur yang dibuat Tangshan dan dinyalakan dengan api phoenix dari Ma Hongjin. Hal itu sudah dipersiapkannya sebelum bertanding, di mana Tangshan sendiri mempelajari racun beserta penawarnya dari sekte Tang. 一点小小的挫折。 九星海棠。 Di sisi lain, di tim Kaisar masih ada Ling Ling yang dapat menyembuhkan teman-temannya yang terluka. Tak lama kemudian, Shimo bersaudara menyerang Xiao yang membuat dirinya terluka parah. 大幅下降。
没有了龟壳，看你们！小五，霍尼会永远保护你，小五。 Karena hal tersebut, Tangsan dan tim 7 Shrek sangat kesal. Di sini diperlihatkan gabungan kombinasi dari Mupai dan Sucing yang membentuk harimau yang sangat kuat. Kemudian, Tangsan juga sampai mengeluarkan tulang rohnya berupa kaki laba-laba dari punggungnya. Dan akhirnya 7 monster Akademi Shrek dapat memenangkan pertarungan tersebut. Selesai bertarung, Tangsan pun memberikan penawar racunnya kepada Shimo bersaudara dan Duguyen. Di sisi lain, Ling Ling juga memberikan penawar racunnya kepada tim 7 Shrek. 史莱克七怪获胜！你是我们史莱克七怪。 Setelah selesai bertanding, mereka semua pun berkumpul. Tak lama kemudian, datanglah guru dari kekaisaran yang bernama Qin Ming. Ternyata, Qin Ming merupakan alumni dari Akademi Shrek. Di sini, ia memberi hormat kepada Guru Flounder, Guru Agung, dan Guru Uchi. Walaupun ia sendiri sudah menjadi guru di Akademi Kekaisaran yang elit, ia pun tak lupa dengan guru-guru di Akademi Shrek yang telah menjadikannya seperti ini. Di sisi lain, sepertinya Guru Agung enggan untuk berbicara dengan Qin Ming dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Ternyata dijelaskan Qin Ming sendiri merupakan keponakan dari Guru Agung. Sebenarnya apa yang terjadi pada masa lalu Guru Agung nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Dan nanti juga akan ditampilkan seorang Dolo yang sangat kuat.